لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sedikit review dua macam obat luka. Yang pertama adalah ini betadine dengan berbagai macam nama ya, yang saya pegang ini adalah Ecodin. Kemudian yang kedua adalah Bioplacenton. Ini adalah gel yang di dalamnya mengandung obat untuk mengobati luka. Isinya apa nanti kita bahas satu persatu. Teman-teman sekalian, dari yang pertama ya, betadine. Betadine atau nama-nama lain lah, yang intinya adalah larutan antiseptik. Fungsinya adalah untuk antiseptik atau mengobati luka ya. Kita bacakannya. Kandungan di dalam povidone iodine ini ya adalah povidone iodine 10%. Jadi selebihnya cairan biasa ya, tapi kandungannya 10%, dan fungsinya adalah sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi pada luka. Di sini disebutkan luka hitam, luka lecet, dan luka bakar ringan. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi luka operasi terhadap kemungkinan timbulnya infeksi. Nah, ini ada dua kegunaan yang sebenarnya cukup luas cakupannya. Jadi untuk luka baik itu luka hitam, lecet, luka bakar ringan, ini bisa pakai ini, atau untuk luka operasi agar terhindar kemungkinan timbulnya infeksi. Nah, ini pakai ketika luka hitam ya, ketika sudah dipotong begitu, atau sebelum dipotong bahkan dioleskan di kelamin yang murni hitam, kemudian baru dikeles, kemudian diolesi lagi. Ini pakai ini. Demikian pula luka operasi juga seperti itu ya, diolesi betadine, kemudian dilakukan pembedahan. Setelah itu juga depnya ya, untuk menyerap darah itu termasuk di dalamnya. Di samping pakai kasa steril, juga ada kasa yang menggunakan larutan ini ya. Kasa yang dicelupkan dalam larutan ini, dicelupkan dan diperes, kemudian digunakan untuk nutuli ya, untuk ngedep ya, untuk menyerap darah-darah yang merembes dari luka tersebut. Ini adalah kegunaannya dari povidone iodine. Nah, cara gunanya bagaimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama, luka dibersihkan secara umumnya. Kalau hitam ya biasanya diolesi alkohol begitu pada umumnya ya, alkohol, kemudian baru ini, kemudian baru dipotong, atau langsung pakai ini juga, sebagian juga seperti itu tanpa alkohol, langsung pakai ini dipotong juga bisa, atau dicuci dulu, luka dicuci ya, misalnya luka habis jatuh atau lecet, terpleset, bentur batu, atau naik sepeda jatuh ada luka, dibersihkan. Kalau ketika lukanya kotor, dibersihkan dulu dengan air bersih, kalau ada dengan air steril ya, aqua atau ya cairan air mineral lah yang steril, atau kalau ada lagi ya air infus NaCl ya. Itu adalah larutan elektrolit yang biasa digunakan untuk mencuci luka di fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, di sini disebutkan juga mencuci luka dengan alkohol. Ini tentu saja dengan alkohol ya, kalau saya sendiri secara pribadi tidak merekomendasi. Luka dicuci dengan alkohol tentu sangat perih ya. Bisa terbayangkan saya dulu waktu kecil, waktu SD, ketika lecet dipegang oleh orang tua, tangan kaki, terus kakeknya nyiram dengan spiritus ya. Spiritus kan bagian dari alkohol juga. Wah, saking sakitnya waktu itu. Nah, tapi fungsinya adalah untuk membunuh kuman. Nah, sekarang ya sudah tidak seperti itu, cukup dicuci dengan air mengalir, dengan sabun, dengan air NaCl kalau ada, baru diolesi dengan diantaranya dengan ini, dengan betadine. Inilah fungsi dari cairan obat luka yang mengandung povidone iodine
10%. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kita akan mereview tentang obat jelly. Ini bentuknya jelly ya, gel. Pernah makan jelly kan? Jelly makanan pernah, atau mungkin yang buat rambut itu biasanya dengan berbagai mereknya, bening warna itu sama ini. Ini kandungannya di dalam bioplacenton adalah, saya bacakan ini, ada brosurnya, yaitu setiap gramnya mengandung ekstrak plasenta 10%. Plasenta itu organ yang ada di dalam rahim ketika seseorang itu hamil. Jadi kalau bahasa Jawanya plasenta itu ari-ari ya. Ari-ari. Cuma ini ari-ari apa? Walau biasanya ari-ari hewan, sapi atau yang lainnya, kambing mungkin, walau alam tidak disebutkan di sini. Tapi secara umum saya juga tadi sempat membuka-buka referensi bahwa MUI telah memberikan fatwa hukum menggunakan plasenta atau ari-ari binatang untuk pengobatan luar. Ini hukumnya boleh atau halal atau mubah, tidak masalah, tidak sampai haram atau makruh, tergantung kebutuhan dan diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kandungannya di samping plasenta 10% ada namanya neomisin sulfat 0,5%. Ini kandungan di dalam bioplacenton. Secara sekilas, secara garis besar akan saya bacakan fungsinya ya. Yang pertama tadi bahwasanya di sini mengandung ekstrak plasenta. Nah, plasenta ini mempunyai efek untuk menstimulasi ya, untuk merangsang, meningkatkan konsumsi oksigen di dalam sel hati, kemudian peningkatan regenerasi sel ya, memperbaiki sel-sel jaringan itu lebih cepat tumbuhnya, begitu gampangnya. Kemudian juga untuk membantu, termasuk akhirnya adalah penyembuhan luka. Kemudian ada neomisin sulfat. Ini adalah antibiotik, yaitu antibakteri, anti kuman. Tujuannya untuk membunuh kuman yang sifatnya itu lokal di daerah yang ditempeli itu. Dengan potensi yang tinggi terhadap banyak strain bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari bioplacentan tersebut. Indikasi itu kegunaannya lah gampangnya. Kegunaannya adalah untuk penyembuhan luka bakar, hampir sama dengan tadi ya, povidone iodin. Kemudian luka terinfeksi, ya, luka yang sudah ada, mungkin sudah ada tanda-tanda infeksi, misalnya ada cairan kuningnya, ya, ada nanahnya juga bisa, atau ada tanda-tanda merah bengkak atau nyeri, tanda-tanda infeksi. Kalau luka ya jelas itu luka yang kotor, infeksi ya. Kotornya kotor karena infeksi. Kita bisa memahami, bisa menilai sendiri luka infeksi, luka yang kotor, kuning, biasanya ada jaringan-jaringan yang mati, ada cairannya bahkan ya, cairan yang keluar dari luka tersebut. Kemudian juga ulkus dan scald. Scald artinya ini nih. Nah, kontraindikasi itu tidak diperbolehkan digunakan untuk orang-orang hipersensitif atau orang yang ketika kena ini alergi ya. Tempel ini lagi ada, barangkali ada, ketika pakai itu kok gatel-gatel, maka tidak usah dipakai, berarti tidak cocok. Itu gampangnya seperti itu pemahamannya. Cara pemakaian jelly ini dioleskan ke luka, permukaan luka sehari 3-5 kali atau sesuai kebutuhannya. Kalau perawatan lukanya 2 kali ya 2 kali. Kalau sekali ya bagaimana lagi? Sekali. Yang penting gelnya nanti dimasukkan atau dioleskan di luka tersebut. Nah, peringatannya adalah ketika ada sensitisasi ya, itu dihentikan segera. Obat ini hanya digunakan selama kehamilan atau menyusui jika benar-benar dibutuhkan. Jadi untuk orang yang hamil atau menyusui jangan pakai obat ini kecuali benar-benar memang dibutuhkan sekali. Efek samping yaitu sama dengan tadi, bisa menyebabkan terjadi reaksi hipersensitivitas dan tidak disarankan untuk penggunaan pada area yang luas atau dalam jangka waktu yang lama. Ini saya sudah baca semuanya, jadi kesimpulannya seperti itu. Terlalu lama nanti bisa efeknya malah jadi koloni jamur ya, kalau sudah lama, kemudian jadi tidak efektif lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang review 2 obat luka yang sering digunakan di
masyarakat umum yang itu sudah terlegalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tentu saja. Yang pertama adalah yang paling terkenal betadine, povidone iodine kandungannya dengan berbagai macam merek-mereknya banyak. Kemudian yang kedua adalah bioplasenton. Ini harga yang sangat terjangkau, murah. Ini harganya eceran tertinggi 30.000 sekian lah. Tadi beli cuma 27.000. Sebagian apotek menjual cuma 23.000, bahkan ada yang 20 ribuan. Kalau ini juga cukup murah ya, harganya paling 60 cc sekitar ya 5 ribuan lah, 5.000 6.000. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat review sekilas tentang 2 obat untuk perawatan luka. Ya, kesimpulannya teman-teman sekalian, povidone iodine lebih cocok digunakan untuk luka baru atau sebelum membuat luka baru. Kemudian untuk bioplasenton itu lebih cocok digunakan untuk luka yang sudah lama atau bahkan luka yang sudah terinfeksi karena ada kandungan antibiotiknya. Luka baru menggunakan bioplasenton pun tidak masalah. Dan saya sudah menggunakan beberapa kali, luka yang sudah terinfeksi menggunakan bioplasenton juga cukup efektif. Ingat, sebelum diobati, bersihkan luka dengan sebaik-baiknya. Semua kotoran bersihkan. Kalau ada cairan natrium klorida, NaCl, cairan tersebut bisa digunakan untuk membersihkan. Kalau tidak ada, pakai air mineral, air botol yang dibeli itu. Air mineral, air dengan berbagai macam air terserah. Kalau tidak ada sama sekali, air biasa pun tidak masalah, daripada kotor sekali, diguyur dengan air mengalir, kalau perlu disabun, kalau memang diperlukan. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق